Chapter 641 Nugget Tembaga Hijau, semua master surgawi keluar. Di dalam gua naga abadi, tangisan mengerikan terdengar. Gua kuno itu berkedip-kedip di antara terang dan gelap, sepasang mata seperti lentera berkedip-kedip, membuat orang merasa tercekik. Naga, jangan bilang benar-benar ada dewa seperti ini. Ini adalah Ascension Immortal Land, mungkin memang ada keberadaan seperti itu. Nama gua naga Kinling telah diwariskan selama berabad-abad. Bukan tidak mungkin ada naga sejati di sini, karena ada banyak rumor tentang dewa sebelum era kuno. Ada naga sejati yang sedang tidur di gua kuno ini. Bahasa yang digunakan oleh 10.000 klan kuno adalah teks ilahi, yang diciptakan oleh para dewa. Jika ada keberadaan yang tak tertandingi dalam periode sejarah tertentu, maka beberapa orang bisa menerimanya. Gua kuno itu jelas gelap dan tidak stabil, terus-menerus menerima dan mengirimkan esensi naga, seolah-olah itu hidup kembali. Sebuah mutiara ilahi muncul, merah cerah dan penuh dengan kelembapan, naik dan turun dalam 10.000 garis energi vital. Ketika mutiara ini muncul, semua orang menjadi membatu. Kemudian, mata banyak orang menjadi merah, bergegas maju sambil berjuang untuk menjadi yang pertama. Sosok-sosok setingkat fosil yang masih hidup semuanya menjadi gila. Mutiara yang dimuntahkan oleh naga sejati. Ini adalah mutiara ilahi, ada dewa di dalamnya. Mutiara naga legendaris telah muncul, benar-benar ada jenis harta karun abadi ini. Mutiara merah cerah dan penuh berkilau dan tembus cahaya seperti batu akik, diameternya lebih dari 1 meter. Itu adalah mutiara abadi yang sangat besar, warnanya yang bagaikan mimpi membuat orang merasa mabuk. Di depan gua naga abadi, pembuluh darah semua orang melonjak, hati mereka bergejolak. Kebanyakan dari mereka adalah tokoh-tokoh tingkat Master Sekte, pencapaian mereka luar biasa, melakukan segala yang mereka bisa untuk merebutnya. Esensi naga melonjak, gua kuno yang dalam dan tenang, menerima dan mengirimkan esensi sinar matahari. Mutiara ilahi menghilang dalam sekejap. Semua orang bergegas ke dalam, tidak ada satu orang pun yang bisa tetap tenang. Di depan gua kuno, tidak ada seorang pun yang tersisa, semuanya menghilang. Semua orang bergegas masuk. Di dekat kolam abadi, banyak pembudidaya saling memandang dengan cemas. Banyak orang menyesal tidak memilih gua naga. Itu benar-benar mutiara ilahi. Mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mampu merebut keberuntungan alami dari langit, memungkinkan seseorang untuk menguatkan Dao. Sebuah mutiara ilahi yang ditinggalkan oleh naga sejati, apakah ini secara tidak langsung membuktikan keberadaan makhluk abadi? Angka-angka berkedip. Ada dua master sekte yang bergegas menuruni gunung, mengubah pilihan mereka ke gua naga abadi untuk mengambil kesempatan, karena mutiara ilahi yang sangat besar itu terlalu penting. Jangan pergi. Kemungkinan besar ada roh suci kuno di sana. Tidak ada seorang pun di dunia saat ini yang bisa melawannya, jadi itu bahkan lebih berbahaya daripada tempat ini. Ekspresi Ye Fan serius. Menurut penilaiannya, gua kuno di dasar gunung hanya bisa dimasuki tapi tidak bisa keluar. Kecuali jika seseorang dilindungi oleh senjata kaisar ekstrim, tidak peduli berapa banyak orang yang masuk, mereka akan mati. Anak muda, bolehkah saya meminjam kitab suci sumber surgawi untuk melihatnya? Mari kita pelajari bersama sehingga kita bisa menerobos kolam surgawi dan membiarkan sesama Taois di sini memiliki takdir yang abadi. Ouyang Ye memelintir janggut panjangnya dan berkata dengan nada netral. Benda tua ini akan bergerak. Jangan terlalu dekat denganku. Ye Fan diam-diam memperingatkan. Itu tidak akan berhasil. Sekarang sumber naga terkendali, Anda tidak dapat meminjam kekuatan naga Kinling. Biarkan kami membantumu, kata Dong Fang Ye. Tidak masalah. Aku bisa membunuhnya dengan metodeku sendiri. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Yang lain juga melangkah maju, ingin menyerang bersama dengannya. Dia hanyalah seorang master sumber bumi. Aku bisa membunuhnya dengan 9 tebasan penguasa iblis tanpa masalah. Jangan khawatir. Meskipun kekuatan naga Kinling terkendali, ada manfaat lain di bawah tanah. Ini adalah kolam surgawi abadi. Ini berisi misteri yang tak ada habisnya dan bisa digunakan olehku. Ye Fan tersenyum. Mendengar dia mengatakan ini, yang lain langsung merasa lega. Li Heishui melirik Ouyang Ye dan berkata, benda tua, kamu benar-benar tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan. Kamu sedang mendekati kematian. Junior yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Wajah Ouyang Ye menjadi gelap. Dia menatap Ye Fan dan kemudian mengamati sekelilingnya, berkata, Ye Fan, jika kamu ingin mengambil kolam surgawi untuk dirimu sendiri, banyak Taois tidak akan setuju. Seorang pria yang tidak pernah puas seperti ular yang mencoba menelan gajah.
Mungkin bahkan kuali Ki Myriad Anda akan dibuang di sini. Ini benar-benar sebuah pertarungan. Dia sengaja menunjukkan relik suci eksklusif Kaisar Agung sehingga yang lain juga akan menyerang dan membunuh Ye Fan. Kamu benar-benar orang yang sombong. Ye Fan tidak memiliki rasa takut. Dia mengarungi air danau dan berjalan menuju Ouyang Ye, niat membunuhnya membumbung tinggi. Anak muda tidak tahu batasnya. Meskipun Anda memiliki ketenaran, Anda tidak boleh begitu tidak sopan kepada orang-orang dari generasi yang lebih tua. Tidak jauh dari situ, 4 orang tua berjalan keluar. 2 dari mereka sebenarnya adalah ahli tertinggi setengah langkah. Memamerkan senioritas Anda. Kalian semua, enyahlah. Jika saya ingin membunuh Ouyang Ye, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Ye Fan berbicara dengan suara berat. Lagi pula kamu masih muda. Tidakkah kamu tahu bahwa sangat mudah bagimu untuk mati seperti ini? Sejak zaman kuno, banyak orang jenius yang meninggal sebelum waktunya. Apa kau ingin mengikuti jejak mereka? Salah satu dari mereka berbicara dengan dingin. Enyahlah. Ye Fan meraung. Dia mengibaskan lengan bajunya dan berubah menjadi seberkas cahaya biru yang menyerang. Junior, kamu mendekati kematian. Salah satu ahli fondasi abadi lapisan pertama tingkat menengah dengan dingin berbicara sambil mengangkat tangannya untuk menyerang. Bang! Keduanya bertabrakan dengan keras. Ye Fan berdiri di sana tak bergerak sementara orang tua itu seperti boneka kayu yang terlempar ke udara. Dia terbatuk-batuk dan mengeluarkan banyak darah saat wajahnya menjadi pucat seperti kertas. Seseorang yang lain melangkah maju. Telapak tangannya bersinar dengan cahaya ilahi saat dia mengeluarkan sepasang gunting naga. Gunting itu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang. Kedua naga banjir itu berpotongan, ingin membelah Ye Fan menjadi 2. Bang! Ye Fan memuntahkan untaian esensi Qi Xiantian yang menghancurkan gunting seperti lilin yang ditiup. Qi kesatuan asal campuran menyebabkan orang itu memuntahkan darah saat dia terlempar ke udara. Hanya biasa-biasa saja. Dia berdiri di sana dengan bangga sambil mengambil langkah besar ke depan. Apa? Para penonton berseru kaget. Hampir semua orang tidak berani percaya bahwa Ye Fan bisa dengan santai melukai 2 ahli fondasi abadi lapisan pertama. Dia tidak meminjam hawa naga untuk digunakannya sendiri, tetapi menggunakan kekuatannya sendiri. Bahkan ahli fondasi abadi lapisan pertama dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Tapi ada perbedaan 7-8 tingkat di antara mereka. 8 tingkat, dia telah menyentuh domain 8 tingkat. Seketika, wajah beberapa karakter tingkat pemimpin sekte berubah saat mereka menebak kebenarannya. Jika tidak, tidak mungkin bagi Qin Wentian untuk melewati begitu banyak level. Tubuh manusia memiliki total 5 alam rahasia yang besar. Mereka adalah Laut Reinkarnasi, Istana Dao, 4 Ekstrim, Transformasi Naga, dan Yayasan Abadi. Di antara mereka, Yayasan Abadi adalah yang paling unik. Setiap lapisan setara dengan alam rahasia yang hebat di masa lalu, dan perbedaan kekuatannya sangat besar. Lapisan pertama dari Immortal Foundation setara dengan 9 tingkat di masa lalu. Namun, itu tidak dibagi menjadi beberapa level. Sebaliknya, itu dibagi menjadi tahap awal, tahap pertengahan, dan tahap puncak. 8 tingkat, setelah bertahun-tahun, sebenarnya ada seseorang yang telah menyentuh domain 8 tingkat. Sebelumnya, ketika Ye Fan mengungkapkan kehebatan tempur dari domain 8 level, tidak ada yang menyebarkan berita tersebut. Oleh karena itu, orang-orang di dunia tidak mengetahuinya. Hari ini, untuk pertama kalinya, mereka gempar. 8 tingkat. Kerumunan orang hanya bisa menggumamkan 3 kata ini. Saintes Danau Giok memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Anak suci Al-Qaid memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Wanita cantik nomor 2 di prefektur tengah, Putri Roh Bulan, memiliki cahaya ilahi di matanya. Raja-raja dari 5 wilayah semuanya tersentuh. Emosi generasi muda semuanya berbeda. Berbagai pemimpin sekte semuanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun saat pikiran mereka berputar seperti kilat. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Tatapan semua orang terfokus pada Ye Fan. Domain 8 tingkat sangat langka. Begitu seseorang menyentuhnya, mereka tidak akan terkalahkan di seluruh dunia. Ini adalah penjelasan yang diberikan oleh orang-orang kuno. Itu hanya domain 8 tingkat. Sebelum dia dewasa, tidak ada yang istimewa untuk membunuhnya. Selama dia mencapai fisik orang suci yang sempurna, semuanya mungkin terjadi. Ouyang Ye dengan sinis berbicara. Ini untuk mengingatkan semua orang bahwa mereka harus membunuh sesegera mungkin. Sekarang adalah kesempatan terbaik, dan mereka masih bisa mendapatkan kuali Myriad Qi. 2 orang tua memblokir jalan.
Saat ini, keduanya kejam. Keduanya adalah ahli setengah langkah, karakter di puncak tingkat pertama fondasi abadi. Salah satu dari mereka membuka mulutnya dan memuntahkan pagoda tembaga setinggi 1 inci. Dalam sekejap, itu meluas hingga lebih dari 10 kaki dan turun, menyelimuti kepala Ye Fan, ingin menekannya. Junior, jadi bagaimana jika Anda telah mencapai tingkat ke-8? Dengan basis kultivasi absolut saya bisa menghancurkan Anda seperti menginjak semut. Sebelum kamu dewasa, kamu bukan apa-apa. Mata orang itu bersinar dengan jahat. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seorang pria perunggu kecil. Pada awalnya, ia hanya setinggi 1 inci, tetapi dengan cepat tumbuh menjadi raksasa dengan kekuatan untuk mencabut gunung dan sungai. Dengan satu langkah, gunung-gunung bergetar. Jika Anda belum mencapai tahap penyelesaian utama, Anda hanyalah seekor semut. Menginjak-injak Anda sampai mati akan mengakhiri segalanya. Apa yang disebut masa depanmu hanyalah mimpi. Aku tidak akan membiarkanmu terus tumbuh. Mereka berdua tertawa dengan jahat. Mereka masing-masing mengeluarkan senjata mereka, ingin membunuh Ye Fan. Mereka telah lama memutuskan bahwa mereka tidak akan memberinya kesempatan untuk tumbuh. Boom! Apa? Sosok perkasa setengah langkah itu terkejut dan mundur dengan tegas. Tapi sudah terlambat. Ye Fan seperti dewa. Pagoda tembaga di tangannya hancur, menghancurkan sosok perkasa setengah langkah dan mengubahnya menjadi tumpukan pasta darah. Dia tidak bisa menahan diri sama sekali. Boom! Ye Fan mengayunkan pagoda tembaga dan menghantamkannya dengan keras ke pria perunggu itu. Kedua senjata itu mengeluarkan percikan api yang menyilaukan dan keduanya hancur. Pada saat yang sama, sosok perkasa setengah langkah itu dihancurkan hingga tulang-tulangnya patah. Tubuh dan jiwanya hancur. Tidak ada yang tersisa. Dalam sekejap mata, dua sosok perkasa setengah langkah telah mati. Orang-orang di samping kolam surgawi mundur dalam keheningan total. Ye Fan bisa menggunakan kekuatan kolam surgawi dan masih melawan dewa suci teratas. Hal ini membuat banyak orang merasa bahwa segala sesuatunya tidak baik. Kitab sumber surga memang luar biasa. Ouyang Ye merasa ngeri. Bahkan dia tidak bisa memanggil kekuatan tempat ini, tapi Ye Fan melakukannya. Dia tertawa dingin, dan rune Genesis muncul di bawah kakinya. Pada saat itu, bulu kuduk Ye Fan berdiri. Perasaan bahaya yang kuat melonjak di dalam hatinya. Dia menggunakan rumus baris dan terbang ke samping. Bang! Sebuah matahari kecil terbang keluar. Cahaya keemasannya bersinar terang dan menguapkan tempat di mana Ye Fan berdiri. Kabut mengalir, dan semuanya menghilang. A Divine Source Block. Ini adalah blok sumber ilahi seukuran kepala manusia. Itu tertutup rapat dalam rune yang berisi misteri tak berujung. Itu bisa langsung meratakan pegunungan tak berujung. Cahaya ilahi bersinar terang, dan 3 blok sumber ilahi lainnya muncul. Mereka memiliki ukuran yang sama dan membeku di udara. Gelombang Divine Power yang intens menghancurkan segalanya, dan Genesis Runes menutupi mereka. Ouyang Ye, kamu gila. Hati Ye Fan menjadi dingin seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Setiap blok sumber ilahi bernilai 500.000 kilogram sumber ilahi murni. Ada sebuah balok besar dengan teknik kejadian yang rumit terukir di atasnya. Setelah dipecahkan, semua kehidupan dalam jarak 100 mil akan dimusnahkan dan berubah menjadi bumi hangus. Jangan khawatir, ini adalah 4 simbol formasi asal surga. Ini hanya akan memurnikanmu dan tidak akan menyakiti orang lain. Nak, aku akan mengirimmu untuk menemui guru Tao Yuan sebelumnya. Ouyang Ye terkekeh, yang membuat bulu kuduk berdiri. Rune sumber ilahi yang padat itu bersinar dan bergegas keluar bersama-sama. Setiap blok sumber ilahi berubah menjadi roh surgawi, dan kekuatan yang mencekik mengalir keluar. Seekor naga kecil, seekor Divine Phoenix, seekor macan surgawi, dan seekor kura-kura hitam yang panjangnya kurang dari 1 kaki. Mereka semua berwarna keemasan dan tampak hidup. Mereka menjaga 4 arah, dan masing-masing membuka mulut mereka untuk memuntahkan aliran cahaya. Mereka mulai memurnikan Ye Fan. Dengan getaran yang hebat, kuali Myriad Ki muncul dan melayang di atas kepala Ye Fan. Gumpalan ki surga dan bumi mengalir turun, melindunginya di dalam. 4 blok sumber ilahi mengandung kekuatan ilahi yang tak terbatas, dan tekanan yang mereka berikan padanya terlalu besar. Dia duduk bersila di tanah, membentuk segel dengan tangannya, dan memandu cahaya surgawi di kolam surgawi untuk digunakan sendiri. Dia mengukir kata-kata di dalam kehampaan, dan setiap kata bersinar dengan kilau logam. Kata-kata itu terukir di dalam kehampaan, dan kata-kata itu berbunyi seperti pedang surgawi yang terhunus. 6 segel untuk dewa. Ouyang Ye terkejut.
Peningkatan Yevan dalam teknik genesis terlalu cepat, dan itu di luar pemahamannya. Baru beberapa tahun, dan teknik terlarang asal surga ini telah mencapai segel ketiga. Posisi 6 segel untuk dewa dalam teknik kejadian adalah seperti teknik rahasia tak tertandingi yang disimpulkan oleh Kaisar Manusia Agung. Itu berada di puncak, dan mengandung misteri yang tak terbatas. Aku bahkan bisa menyegel makhluk yang kuat, kamu. Wajah Ouyang Ye pucat, dan dia terhuyung-huyung ke belakang. Yevan menggunakan 6 segel untuk dewa, dan karakter kuno melompat keluar satu demi satu, dicap di kehampaan, membentuk pola, dan merobek sudut 4 simbol formasi asal surga. Dengan kuali miriat ki di atas kepalanya, dia berdiri dan perlahan berjalan keluar, menekan ke depan. Tidak bagus. Ekspresi Ouyang Ye berubah, dan jejak ketakutan muncul di wajahnya. Jangan khawatir. Pada saat ini, makhluk kuat di sampingnya berdiri dan berteriak, kembalilah. Ini adalah makhluk kuat dari klan Xiao dari dataran tengah. Seperti Sekte Yin Yang, mereka memiliki dendam besar terhadap Yevan, dan Ouyang Ye diundang oleh mereka. Dia mengulurkan tangan untuk menutupi lubang itu, ingin mendorong Yevan kembali ke formasi asal dan mengubahnya menjadi abu. Jangan bergerak sembarangan. Ouyang Ye berteriak, tapi sudah terlambat. Yevan menarik kekuatan ilahi dari makhluk yang kuat ini, dan dia dengan cepat melangkah keluar dari formasi asal. Naga kecil sepanjang 1 kaki, Divine Phoenix, Celestial Tiger, dan Black Tortoise semuanya berteriak dan memasuki formasi asal dewa. Dentang, dentang. Dengan kilatan cahaya, Yevan mengeluarkan kuali dan memasukkannya ke dalam. Ini adalah hadiah yang luar biasa. Sebagai ucapan terima kasih, saya secara pribadi akan mengirim Anda ke keabadian. Dengan setiap langkah yang dia ambil, cahaya abadi mengalir keluar dari danau, mengelilinginya di tengah. Setelah 9 langkah, tubuhnya menjadi gemilang, dan setiap inci dari dagingnya hampir transparan. Cahaya abadi yang tak berujung menyelimuti dirinya, dan dengan setiap gerakannya, dia bisa memerintah langit dan bumi. Dengan sumber dao agung, dia bisa meremehkan banyak makhluk yang kuat. Kamu tidak bisa membunuhnya. Makhluk kuat dari klan Xiao mencibir. Selain itu, ada 2 makhluk kuat lainnya dari Sekte Yin yang di dekat kolam langit. Mereka berjalan keluar dari kegelapan dan menekan maju. Kekuatan utama mereka ada di Gua Naga. 3 makhluk kuat menyerang bersama untuk membunuh Yevan. Yevan akhirnya tenang. Sekutunya tidak mengusirnya, dan mereka tertawa dingin sambil menatap Yevan. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati di bawah kakiku, dan darah akan berceceran di mana-mana. Yevan tidak tergoyahkan saat dia berjalan maju. Generasi muda, Pendeta Danau Giok, anak suci Yao Guang, Putri Roh Bulan, dan raja-raja dari 5 wilayah semuanya terguncang. Mereka menatap ke depan dan menyaksikan pertempuran ini. Para Master Sekte juga memiliki ekspresi serius saat mereka menatap orang-orang di lapangan. Huala! Air danau mendidih, dan cahaya abadi yang tak berujung melonjak, menenggelamkan Yevan. Pertempuran dimulai. 4 sosok membumbung tinggi di awan seperti naga, gunung runtuh dan laut menderu saat mereka bertempur dengan intens. Di tempat ini, kehebatan pertarungannya benar-benar bisa dibandingkan dengan dewa. Gerakan Yevan sangat berani, dan cahaya abadi itu seperti lautan. Dia seperti naga sejati yang melompat-lompat, dan telapak tangan serta jari-jarinya terus-menerus menghancurkan kekosongan. Tidak lama kemudian, Ouyang Ye berteriak, tidak bagus. Sayangnya, sudah terlambat, dan tidak ada yang bisa dihentikan. Dimanapun Yevan menamparkan kekosongan, akan ada jejak yang berkedip-kedip. 6 segel terlarang abadi muncul, menyegel 3 makhluk kuat di dalamnya. Dia menggunakan kekuatan cahaya abadi untuk menyelesaikan semua ini. Aku berkata bahwa mereka yang menghalangiku akan mati. Yevan mengeluarkan blok sumber ilahi dari kuali dan mengaktifkannya. Dia menarik diri dari tanah yang tersegel ini. Hong! Cahaya ilahi yang menyilaukan melonjak. Segala sesuatu di dalam ruang sempit ini tidak lagi ada. Dunia kecil itu melebur, kembali ke keadaan semula. Blok sumber ilahi yang terukir dengan pola bawaan yang tak berujung meledak. Pemandangannya sangat mengerikan, seakan-akan matahari sedang runtuh. Namun, semua ini diblokir oleh 6 segel terlarang abadi. Tidak. Ouyang Ye berteriak dengan keras. Blok sumber ilahi disempurnakan olehnya, dan pengeluarannya sangat besar. Harganya mengejutkan, namun pada akhirnya, itu menyebabkan kematian orang-orang di pihaknya. 6 segel terlarang abadi terkutuk. Dia meraung. Semua penonton merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di tempat seperti ini, Yevan memanggil kekuatan kolam abadi untuk digunakan sendiri. Itu terlalu menakutkan.
Ada 3 makhluk hebat, dan mereka selesai begitu saja. Ketika semuanya menjadi tenang, karakter yang terukir di kehampaan juga menjadi redup. Cahaya abadi juga tidak bisa bertahan lagi. Kekuatan dari blok sumber ilahi terlalu menakutkan. Ruang sempit itu terbuka. Salah satu dari mereka memiliki tubuh dan jiwanya hancur, dan 2 lainnya memiliki tubuh yang rusak parah. Mereka terhuyung-huyung keluar, tapi mereka telah kehilangan semua kekuatan sihir mereka dan tidak bisa bertarung lagi. Peng! Yevan menyerang dengan telapak tangannya, dan salah satu tubuh hancur. Dia mengangkat kakinya dan menendang ke samping, dan orang terakhir juga berubah menjadi debu. Jangan bunuh aku! Ouyang Ye berteriak keras, mundur ketakutan. Sekarang, siapa yang berani menghentikannya? 3 makhluk besar telah mati secara tragis, dan tidak ada yang mau bertarung melawan Yevan di tempat ini. Itu tidak layak. Aku bilang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Yevan berjalan ke depan dan menunjuk dengan jari. Sebuah lubang berdarah muncul di kepala Ouyang Ye. Dia berteriak dan jatuh ke tanah, mati dengan cara yang kejam. Boom! Di dasar gunung besar lainnya, gua naga berguncang hebat. Semua master sekte sedang memperebutkan mutiara ilahi. Retak! Mutiara ilahi dengan diameter lebih dari 1 meter akhirnya retak di bawah kekuatan banyak dewa suci. Dari dalam, makhluk humanoid yang ditutupi rambut merah jatuh. Apa, ada makhluk seperti itu di dalam mutiara naga? Semua orang terkejut. Mengaum. Makhluk humanoid dengan rambut merah membuka matanya dan menyerangkan 2 berkas cahaya berdarah. Itu mengeluarkan raungan keras, menyebabkan darah para penguasa suci bergejolak, dan mereka hampir pingsan. Apa itu? Di atas kolam surgawi, semua orang melihat ke bawah dan melihat semua yang ada di dalam gua kuno. Mereka semua terkejut. Guru Tao Yuan memiliki terlalu banyak rahasia yang menakutkan di tahun-tahun terakhirnya. Ini pasti leluhur generasi ketiga. Semua kejadian yang tidak menyenangkan berkumpul dalam satu tubuh, dan mungkin akan segera terungkap. Boom! Aura yang bahkan lebih mengerikan meletus, mengalir keluar dari kedalaman gua naga abadi. Itu membuat pikiran semua orang bergetar, hampir berlutut. Benar-benar ada roh suci kuno. Mata lelaki tua yang sakit-sakitan itu memancarkan 2 berkas cahaya yang menakutkan, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, jika kaisar kuno tidak muncul, siapa yang bisa melawan mereka? Aduh! Di samping kolam surgawi, banyak orang tidak tahan dengan tekanan dan jatuh ke tanah. Seorang pemuda bahkan jatuh ke dalam danau, dan ketika dia berjuang untuk bangun, dia mengambil balok tembaga hijau dari dasar danau. Ada teratai hijau kecil yang tumbuh di atasnya. Chapter 642 Pemulihan Kaisar. Ini adalah seorang anak muda yang masih agak lunak. Dia duduk di perairan dangkal danau abadi, dan di tangannya ada sepotong tembaga hijau seukuran kepalan tangan yang berbintik-bintik karat. Hal yang paling aneh adalah ada teratai hijau kecil setinggi 1 kaki yang berakar di atasnya. Akar yang kokoh dan berkilau terjalin di sekelilingnya, dan keduanya terlahir bersama. Kulit kepala Yevan menjadi mati rasa, dan pikirannya sangat terguncang. Tembaga hijau ini sangat compang-camping, dan mirip dengan yang ada di tubuhnya. Sangat mungkin itu berasal dari sumber yang sama. Hal yang paling krusial adalah bahwa ada teratai hijau kecil yang tumbuh di potongan tembaga hijau itu. Ini terlalu mirip dengan legenda. Saat itu, Kaisar Iblis lahir persis seperti ini. Dia bukan satu-satunya yang menatap tembaga hijau dan teratai hijau kecil itu. Semua orang juga mengarahkan pandangan mereka. Meskipun mereka tidak tahu asal-usul potongan tembaga itu, mereka tetap terharu saat melihat teratai hijau itu. Seorang kaisar agung telah keluar dari kolam transformasi abadi sebelumnya, dan ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Tidak ada satu orang pun yang tidak merasa ngeri setelah melihat pemandangan ini. Tidak ada makhluk di danau abadi, bahkan tidak ada seekor ikan pun. Namun sekarang, kaisar iblis lain akan muncul. Potongan tembaga hijau ini, mungkinkah itu pecahan dari senjata Kaisar Dao yang ekstrim? Siapa yang tahu berapa banyak harta karun abadi yang telah tenggelam di dalamnya sejak zaman kuno? Detak jantung para master sekte semuanya dipercepat, berdebar terus-menerus. Mereka berjalan ke depan bersama-sama. Benda di tangan anak muda itu sangat penting, dan mereka harus mendapatkannya. Anak muda itu gemetar. Beberapa guru sekte mendekatinya, membuat darahnya mengalir dingin. Dia merasa seolah-olah dia melayang di tepi antara hidup dan mati. Dia tahu bahwa dia mendapatkan sesuatu yang tidak seharusnya dia dapatkan. Tepat pada saat itu, seorang pria gemuk berlari dari kejauhan. Di atas kepalanya terdapat sebuah mangkuk yang pecah seukuran wajan. Kakinya tidak menyentuh tanah,
dan dia berada satu kaki di atas tanah saat dia terbang. Dia adalah satu-satunya orang Siulian di sini yang bisa terbang. Dia jatuh ke danau seperti pilar batu, dan wajahnya penuh dengan kegembiraan saat dia mengulurkan tangan ke arah kepingan tembaga hijau. Beberapa master sekte mengambil tindakan bersama, menghancurkan seperti gunung untuk menghentikan Taois Duan De yang tak berperasaan. Danau abadi terguncang hingga ombak putih mengalir ke langit, dan lemak itu jatuh ke dalam dengan suara putong. Semua orang terkejut. Master sekte tidak bisa melukainya, dan dia dihentikan oleh cahaya hitam yang dilepaskan oleh mangkuk yang pecah. Dia hanya jatuh ke dalam danau. Kurang ajar. Master sekte berteriak keras, mereka semua menyerang lagi, mengaktifkan artefak magis untuk menekannya. Pemuda ini ketakutan-ketakutan. Beberapa tokoh besar bertarung seperti ini, membuatnya merasa seolah-olah dia telah memakan labu pahit. Ekspresinya pahit, tidak bisa maju atau mundur. Bagi dia, ini awalnya adalah kesempatan yang sangat besar, tetapi di bawah tatapan semua orang yang hadir, dia tidak memiliki keberuntungan untuk menikmatinya, jadi tidak mungkin baginya untuk menyingkirkan materi berharga di tangannya. Beberapa master sekte turun dari langit. 10.000 garis cahaya gelap dari mangkuk yang pecah juga turun. Namun, tepat pada saat ini, teratai hijau di atas tembaga hijau dengan lembut bergetar, menerobos segalanya. Plop. Tingginya kurang dari 1 kaki, tetapi memiliki kekuatan ilahi yang abadi. Itu menghancurkan segalanya dan membawa potongan tembaga hijau itu ke tengah danau. Ah! Tidak! Duan De berteriak seolah-olah ibunya telah meninggal. Dia hendak menerkam. Para master sekte juga merasa sangat sedih. Mereka melompat ke depan, mengulurkan tangan mereka yang besar, melakukan semua yang mereka bisa untuk memancing ke kedalaman kolam abadi. Namun, semua ini sia-sia, tidak dapat menangkap apapun. Astaga, saya melewatkan kesempatan ini sekali lagi. Hanya sedikit lagi, namun aku melewatkannya begitu saja. Duan De merasa pusing, hampir jatuh ke danau. Ye Fan juga merasakan gelombang kegugupan. Ketika dia melihat kepingan tembaga hijau itu tenggelam ke tengah danau, dia merasakan kekecewaan dan frustrasi. Energi abadi di danau tidak bisa menghentikannya sama sekali, tidak berdaya untuk membalikkan situasi. Sebuah fragmen senjata Kaisar Dao yang ekstrim, sesuatu yang telah ada sejak era kuno. Nama danau ini adalah kolam transformasi abadi, mungkin makhluk abadi benar-benar lahir sebelumnya. Itu bahkan mungkin merupakan pecahan dari senjata abadi. Semua orang meremas pergelangan tangan mereka dan menghela nafas, semuanya merasakan penyesalan yang tak tertandingi. Master sekte dan Duan De merasa ingin menangis, tidak ingin apa-apa selain membenturkan kepala mereka ke tanah. Ho! Raungan keras terdengar dari kejauhan. Air danau mendidih, kabut warna-warni mengalir ke langit. Tempat ini diselimuti oleh warna-warna yang menguntungkan, berkilauan dan gemerlap. Di dasar gunung lain, situasi di sana sangat menyedihkan. Setelah makhluk humanoid berbulu merah muncul, ia memulai pembantaian. 18 ahli yayasan abadi tingkat pertama tewas dalam sekejap. Makhluk humanoid berbulu merah bergegas mendekat, cakar besar yang tertutup bulu merah, merobek tengkorak mereka, cairan otak berceceran di mana-mana. Ark. Dia mengeluarkan lebih dari 10 senjata, tapi semuanya ditelan oleh makhluk berbulu merah itu dalam satu tegukan. Suara berderak terdengar saat senjata-senjata itu dihancurkan di antara giginya. Makhluk berbulu merah itu merobek tengkorak kepalanya dan menghisapnya hingga bersih. Hanya beberapa tetes cairan otak yang tersisa pada bulu merah tebal di sudut mulutnya, membuatnya terlihat sangat jahat. Bulu kuduk semua orang berdiri saat kulit dan tulang mereka menjadi dingin. Makhluk humanoid berbulu merah ini bahkan lebih menakutkan daripada hantu jahat. Niat membunuhnya sangat berat dan sangat kejam. Undead immortal, mungkinkah itu telah berhasil dalam kultivasinya? Sangat menakutkan. Tidak ada orang yang tidak takut. Bahkan seorang ahli tertinggi telah jatuh, bagaimana mereka masih bisa bertarung? Tidak ada yang bisa menandinginya. Kecuali orang suci dari umat manusia datang, mereka semua akan mati. Cahaya berdarah berkedip-kedip di mata makhluk humanoid berbulu merah itu. Mereka seperti dua jurang berdarah yang dapat membuat orang takut setengah mati. Tidak ada yang menyangka bahwa yang disebut manik ilahi itu berisi makhluk seperti itu. Lebih tepat menyebutnya sebagai manik iblis. Mematahkannya sama saja dengan membuka gerbang neraka. Itu adalah leluhur dari klan Kai, guru Tao Yuan generasi ketiga dari tanah terlantar timur. Sebuah peristiwa yang tidak menguntungkan terjadi padanya di tahun-tahun terakhirnya, dan dia dimakamkan di sebuah gua naga kuno di Gunung Qinling. Dia benar-benar menjadi seperti ini.
Seseorang mengetahui rahasianya dan berteriak dengan keras. Serang bersama, atau semua orang akan mati. Bahkan berbagai master sekte tidak bisa tetap tenang lagi. Mereka meraung bersama dan mengambil tindakan, mengeluarkan semua jenis senjata. Dang! Suara lonceng yang panjang dan berlarut-larut terdengar. Sebuah lonceng emas besar mengguncang 9 langit dan jatuh seperti bintang, menghantam ke arah makhluk humanoid berbulu merah. Hong! Api surgawi melonjak. Tungku 8 trigram yang sangat besar berkedip-kedip. Tungku itu terbuat dari emas hitam dan melepaskan hukum sumber dari Tao yang agung untuk menekan guru Tao Yuan generasi ketiga. Gemuruh. Sebuah batu giling hitam besar berputar. Tampaknya dilemparkan dari emas ilahi hitam dan dihancurkan ke bawah seolah-olah ingin melenyapkan semua makhluk di dunia ini. Makhluk humanoid berbulu merah itu benar-benar sangat ganas. Ia berubah menjadi seberkas cahaya berdarah dan menghadapi semua jenis senjata secara langsung. Hanya dalam sekejap, senjata-senjata hancur dan teriakan menyedihkan dari tokoh-tokoh besar bisa terdengar. Lonceng emas besar yang mengguncang 9 langit pecah menjadi beberapa lusin bagian. Tungku 8 trigram yang terbakar dengan api yang berkobar-kobar terbelah menjadi beberapa bagian besar. Batu giling hitam besar dihancurkan menjadi tumpukan besi tua, semuanya hancur. Ah! Sosok besar berteriak dengan sedih. Jantungnya dicabut, berdenyut dalam cakar besar berbulu merah. Itu dihancurkan dan ditelan olehnya. Ci! Makhluk humanoid berbulu merah itu berbalik. Kelima jarinya terbuka, meninggalkan 5 lubang jari di tengkorak sosok besar lainnya. 5 garis materi otak berwarna putih mengalir keluar. Kaca. Dengan paksa ia menarik, merobek lengan kanan sosok besar ketiga. Ia memasukkannya ke dalam mulutnya dan mulai mengunyahnya dengan suara gabeng-gabeng-gabeng. Tunggul tulang putih terlihat, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Pemandangan di sini sangat berdarah dan kejam. Guru Tao Yuan generasi ketiga itu seperti dewa jahat yang melarikan diri dari belenggu neraka. Dia membunuh semua orang yang dia lihat, tidak ada yang menjadi lawannya. Dia tidak dengan sengaja mengoperasikan apapun, tetapi dia bisa menggunakan sumber kekuatan Dao Surgawi sesuka hati. Para ahli hebat barusan semuanya terkunci di tempat, bahkan tidak bisa melawan. Tanpa orang-orang suci umat manusia datang, tidak ada cara untuk melawannya. Seseorang menangis. Sosok yang hebat berteriak ketakutan. Hanya ada 2 orang suci di dunia saat ini, satu di padang gurun timur yang jauh, yang lainnya adalah Buddha petarung yang berjaya di Gunung Meru, jauh di sana. Tidak ada cara untuk menekannya. Tiba-tiba, sebuah raungan panjang terdengar. Rambut Raja Merak beterbangan, dan jubah Taois naga merah berkibar. Mereka berdua menerima senjata dari tangan Yan Ruyu, melepaskan cahaya hijau yang tak berujung. Aura Kaisar Agung kuno menyelimuti udara, dan fluktuasi menakutkan yang mirip dengan kehancuran besar kosmos naik dan turun. Langit biru yang tak berujung akan menjadi kosong. Senjata Kaisar Dao Ekstrim dihidupkan kembali, dan kekuatan ilahi Kaisar Azure muncul kembali di dunia ini. Semua Master Sekte tidak bisa tidak ingin berlutut, dan bahkan para dewa kuno gemetar karenanya. Ini adalah teratai hijau kekacauan primitif dengan 9 daun yang menopang langit dan bumi. Sebuah pohon anggur hijau giok menekan para dewa. Ini seperti Kaisar Iblis yang hidup karena disempurnakan dari tubuh aslinya. Makhluk berambut merah humanoid itu terkejut. Dia menghentikan pembantaiannya dan sedikit gemetar. Dia terus mundur, merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Ini adalah kekuatan seorang Kaisar Iblis, satu-satunya yang membuktikan Dao di era pasca kuno. Dia melanggar hukum langit dan bumi dan menekan dunia yang besar ini dengan kekuatannya. Zeng. Pada saat ini, teriakan naga lain terdengar. Pedang naga terbang keluar, dan sepertinya pedang itu bisa meruntuhkan langit. Itu memiliki kekuatan ofensif yang tak tertandingi. Ujung pedang kepala naga memiliki 9 pola pedang cakar, dan ekor naga berubah menjadi gagang pedang. Bahkan jika 10.000 matahari berkumpul bersama, mereka masih tidak akan secemerlang cahayanya. Pedang Kekaisaran Tai muncul, tidak membiarkan orang nomor 1 dalam 100.000 tahun memonopolinya. Kedua senjata itu bersinar dengan cemerlang, membuat matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Beberapa Master Sekte batuk-batuk dan mengeluarkan banyak darah. Meskipun mereka adalah penguasa dunia ini, mereka masih tidak bisa menahan kekuatan seperti ini. Mereka semua terhuyung-huyung ke belakang dengan wajah seputih salju. Kedua senjata kaisar itu seperti 2 garis cahaya abadi yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Ini adalah jenis kesetiaan yang datang dari lubuk hati mereka. Bahkan para guru suci pun tidak bisa tidak bersujud menyembah. Makhluk berambut merah humanoid itu sangat kuat.
Membunuh seorang guru sekte semudah memetik bunga dan rumput liar. Namun, pada saat ini, ia memiliki niat untuk mundur. Tidak peduli seberapa kuat itu masih tidak berani menghadapi kekuatan kaisar secara langsung. Ia terus mundur. Kemudian, ia mengeluarkan teriakan keras dan bergegas keluar dari gua kuno, berlari ke arah yang berbeda. Tidak baik. Di dekat kolam abadi, para pembudidaya di sisi ini merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Makhluk berambut merah humanoid itu bergegas mendaki puncak gunung ini, bergegas ke arah mereka seolah-olah mengejar nyawa mereka. Kau pikir kau mau kemana? Di belakangnya, Taois naga merah dan Raja Merak berteriak. Mereka memegang teratai hijau kekacauan primal di tangan mereka dan mengedarkan kekuatan ciptaan saat mereka mengejarnya. Pedang kekaisaran Tai melayang di atas kepala Kaisar Xia yang agung. Dia berubah menjadi naga emas dan juga bergegas turun. Saat pedang ini muncul, langit dan bumi bergetar. Ye Fan merasa tubuhnya akan terbelah. Pada saat yang genting, darah suci emas menyala dan aura menakutkan terhalang di luar tubuhnya. Dia adalah satu-satunya master teknik Genesis yang tidak jatuh. Semua orang yang melihat adegan ini merasakan kedinginan dari kepala hingga kaki. Adegan ini membuat hati mereka terasa seperti akan terbelah. Mereka tidak tahu mengapa hal ini bisa terjadi. Pada saat itu, semua orang terdiam seperti jangkrik di musim dingin. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka diam-diam menunggu kedatangan senjata kaisar. Tidak ada yang berani mengambil pil kematian dari tubuh monster itu. Berisik. Tiba-tiba, sebuah teriakan keras terdengar dari bagian terdalam gua kuno di kaki gunung. Seolah-olah keberadaan tertinggi telah terbangun dari tidur nyenyak dan memancarkan gejolak seperti lautan yang menakutkan. Sebuah kereta kuno bergegas keluar. Tingginya kurang dari 1 kaki, dan ditarik oleh kilin ungu sepanjang 1 kaki. Ada juga seekor naga hijau sepanjang 1 kaki yang melingkar di sekelilingnya, dan seekor Scarlet Blood Divine Phoenix sepanjang setengah kaki terbang di belakangnya. Selain itu, ada 7 atau 8 orang kecil setinggi setengah kaki yang memimpin jalan. Mereka memiliki warna yang berbeda dan tampak seperti patung giok. Mereka dengan cepat berlari di depan kereta. Di atas kereta kuno itu berdiri sesosok makhluk humanoid setinggi 1 kaki. Dia seperti dewa dengan 108 cincin ilahi yang melingkar di sekelilingnya. Dia berteriak, siapa yang berani membuat keributan di sini, membangunkan kaisar kuno rasku yang abadi. Itu adalah makhluk superior dan bukan kaisar kuno yang abadi. Namun, itu memiliki aura yang mengerikan dan menakutkan. Meskipun tingginya hanya 1 kaki, itu sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Kaisar. Ada kaisar kuno yang masih hidup. Semua orang tercengang dan tidak bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin ada keberadaan seperti itu di masa depan? Sebenarnya ada seorang kaisar kuno yang tidur di urat naga kuno Qinling. Siapa dia? Chapter 643 Kebangkitan Kaisar Qing. Kaisar Agung, dua kata ini bisa menekan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Mereka mewakili puncak kehebatan pertempuran, puncak Dao, dan puncak kemanusiaan. Dari zaman kuno hingga sekarang, hanya ada beberapa kaisar manusia yang hebat. Setiap orang dari mereka meninggalkan pencapaian gemilang yang mengguncang sejarah dan tidak dapat dilampaui. Setelah era sunyi, dalam 100.000 tahun terakhir, hanya Kaisar Azure yang telah membuktikan Dao-nya dan menjadi kaisar. Sekarang, baru 10.000 tahun sejak dia meninggal, kaisar besar lainnya telah muncul. Berita ini seperti alam semesta yang meledak dan sungai berbintang yang padam. Hampir tidak mungkin untuk dipercaya. Itu terlalu mengejutkan. Semua orang merasa ngeri dan khawatir. Kelompok makhluk ini bersinar dengan warna-warna yang cemerlang. Mereka semua berkilau dan tembus pandang, dan mereka semua tingginya kurang dari 1 kaki. Mereka seperti sekelompok roh giok ilahi, tetapi mereka semua sangat kuat. Kereta perang kuno itu tampaknya ada di dunia. Itu dipoles dari batu, dan tingginya hanya 1 kaki dan panjangnya 30 cm. Kereta itu ditarik oleh seekor kilin ungu saat keluar dari gua kuno. Mereka yang mengganggu tidur Kaisar Agung akan mati. Di atas kereta batu, makhluk humanoid setinggi 1 kaki meraung. 108 cincin dewa mengelilinginya saat dia berteriak dengan keras. Dengan lambaian ringan tangannya, hamparan karakter kuno terbang dan mengukir diri mereka sendiri di kehampaan. Beberapa ahli besar berteriak sedih saat mereka dikirim terbang seperti gulungan yang compang camping. Setiap karakter itu seperti palu dewa, menghancurkan para ahli hebat sampai mereka memuntahkan darah dan mematahkan tulang-tulang mereka. Mereka begitu kuat sehingga tidak bisa dilawan. Ini adalah perwujudan dari Dao,
dan setiap karakter adalah jenis Dao. Dua ahli besar tidak pernah berkumpul kembali setelah tubuh mereka hancur. Tubuh dan jiwa mereka benar-benar hancur. Jiwa dari tiga orang lainnya redup, dan tubuh mereka tidak memiliki darah. Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak ragu-ragu dan dengan cepat melarikan diri. Mereka tidak bisa tinggal di gua kuno ini lebih lama lagi. Sekarang keberadaan yang begitu menakutkan telah muncul, bagaimana mereka bisa menolak? Mereka tidak kalah dengan makhluk berambut merah itu sedikitpun. Kamu pikir kamu mau kemana? Orang kecil yang seperti roh giok berteriak. Cincin dewa di tubuhnya bersinar terang saat dia berteriak dari belakang dan mengejar mereka. Di atas kepalanya, naga hijau kecil yang panjangnya kurang dari 1 kaki dan burung phoenix berdarah merah yang panjangnya setengah kaki menari-nari, mengejar mereka. Selain itu, 7 atau 8 orang kecil yang tingginya setengah kaki juga mengangkat senjata mereka dan menyerang. Semua orang merasa ngeri. Makhluk macam apa mereka ini? Mereka sangat pendek, namun mereka semua sangat kuat, tidak ada satu orang pun yang mampu melawan mereka. Makhluk hidup di atas kereta itu ditutupi oleh lingkaran cahaya ilahi. Selain gila, Ole dan Buddha petarung yang menang di Gunung Meru, saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandinginya. Aku merasakan kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya. Makhluk hidup itu dan makhluk berambut merah humanoid hampir berada di alam bijak. Kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Para master sekte semua bergegas mendaki gunung di mana kolam transformasi abadi berada. Sekarang, hanya teratai hijau kekacauan primal dan pedang penguasa Tai yang bisa menekan musuh-musuh yang kuat. Jika tidak, mereka akan mati kemanapun mereka berlari. Kekuatan seorang kaisar kuno tidak bisa dihujat. Kamu telah mengganggu tidurnya, jadi kamu hanya bisa menebus dosamu dengan kematian. Makhluk humanoid itu sepertinya mengumumkan akhir dunia. Makhluk humanoid berambut merah itu meraung keras, menghancurkan mayat-mayat di tepi kolam abadi. Cukup banyak orang yang kehilangan nyawa. Para Grandmaster teknik Genesis dari Wastelen Timur semuanya berdiri tegak. Mereka tidak lagi berguling-guling dan merangkak dari tanah untuk berdiri di sampingnya. Mata mereka bersinar dengan cahaya merah darah yang tampaknya mampu menghapus semua emosi manusia. Monster macam apa ini? Bagaimana bisa menular? Orang-orang ketakutan. Daois naga merah dan Raja Merak memegang teratai hijau kekacauan primal di tangan mereka, sementara pedang penguasa Tai tergantung di atas kepala Kaisar Sia Agung. Kedua senjata kekaisaran itu bersinar dengan cemerlang, menembus masa lalu, sekarang, dan masa depan. Kebanyakan orang berlutut di tanah, tidak mampu menahan tekanan dari seorang kaisar kuno. Mata guru Tao Yuan generasi ketiga bersinar dengan cahaya merah darah. Dia tidak lagi mundur dan hendak menyerang lagi. Melihat dia seperti ini, orang-orang dengan senjata kekaisaran juga bergumam. Jika mereka benar-benar bertarung, tidak pasti siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Senjata kekaisaran memang kuat, tapi berapa banyak serangan yang bisa mereka lepaskan? Mereka bisa membunuh orang bijak, tapi kelompok roh giok mengejar mereka. Mereka tidak bisa menggunakan senjata kekaisaran sepanjang waktu karena konsumsinya terlalu besar. Kelompok pembudidaya terjepit di depan kolam transformasi abadi. Bisa dikatakan ada serigala di depan dan harimau di belakang. Mereka tidak bisa maju atau mundur. Para master sekte semuanya ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Mari kita bunuh makhluk humanoid berambut merah itu dulu, tapi bagaimana dengan selusin roh giok di belakang kita? Kaisar Agung dan Taois Naga Merah berdiskusi. Para master bumi pencari naga dari prefektur tengah semuanya terpengaruh tanpa kecuali. Mereka semua berubah menjadi makhluk humanoid berambut merah seperti roh jahat. Pada saat yang sama, darah suci emas di tubuh Ye Fan menyala sekali lagi. Lapisan energi iblis ditolak di luar. Oh tidak, sulit untuk membedakan yang asli dan yang palsu. Dia telah mengendalikan begitu banyak tubuh. Yang mana yang menjadi tuan rumah dari jiwa utama? Semua orang terkejut. Mereka dapat dengan tajam merasakan bahwa guru Tao Yuan generasi ketiga sedang membelah jiwa ilahi. Bahkan jika senjata kekaisaran digunakan, jiwa utama masih bisa lolos dari bencana ini. Mereka yang berambut merah semuanya adalah master teknik asal dan master pencari naga. Mungkinkah mereka yang berjalan di kedalaman urat nadi bumi telah lama terinfeksi dengan jejak yang menakutkan? Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, kilin sepanjang 1 kaki menarik kereta kuno dan muncul di puncak gunung. Raja Merak dan Kaisar Sia yang Agung memegang senjata kekaisaran mereka. Tidak diketahui pihak mana yang harus dibunuh terlebih dahulu. Senjata kekaisaran sejati. Ini adalah pesta. Kaisar Agung ras kita kebetulan tidak memiliki senjata.
Kalian bisa mempersembahkannya bersama-sama. Orang kecil di atas kereta mencibir. Kurasa kau sudah bosan hidup. Taois naga merah berteriak dan menyapu teratai hijau kekacauan primal ke depan. Apa kau pikir aku takut padamu? Tuan ras kita sudah menjadi kaisar agung. Di tanah kenaikan abadi ini, dia adalah penguasa. Semuanya ada di tangannya. Di depan kereta kilin, 8 orang kecil setinggi setengah kaki masing-masing memegang bendera. Mereka berdiri di 8 arah yang berbeda dan mulai menyembah langit. Naga hijau kecil dan Scarlet Blood Divine Phoenix sepanjang setengah kaki mulai menangis. Pegunungan Qin bergetar hebat. Energi drakonik yang tak berujung mengalir ke langit dan berkumpul menjadi naga sejati yang sangat besar. Naga itu mengembun di langit dan melihat ke bawah. Kekuatan dahsyat itu seperti lautan, membuat semua orang merasa tercekik. Ini adalah urat nadi naga kuno. Semua kekuatan drakonik telah bergegas keluar untuk melawan senjata kekaisaran. Semua orang terkejut. Ini adalah urat nadi naga paling kuat di Central Plains. Itu telah ada selama bertahun-tahun tanpa akhir dan membentang selama jutaan li. Itu telah lama menghasilkan dewa akar leluhur dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Ini menggunakan akar leluhur dataran tengah untuk melawan senjata kekaisaran Dao yang ekstrim. Jika kekuatan drakonik tersebar, dataran tengah akan mengalami perubahan besar. Hanya surga yang tahu konsekuensi mengerikan seperti apa yang akan terjadi. Itu karena ini adalah runtuhnya energi esensi bumi yang besar. Dari sini, tidak sulit untuk melihat betapa kuat dan menakutkannya senjata kaisar itu. Itu membutuhkan takdir besar dataran tengah yang tak terbatas untuk melawan. Seberapa mendominasi dan kuatnya ini? Manusia, jadi bagaimana jika kalian semua memiliki senjata kaisar? Kaisar Agung klan saya masih hidup, dan dia akan segera muncul. Siapa di antara kalian yang bisa menghentikannya? Makhluk humanoid yang dikelilingi oleh 108 cincin ilahi berteriak. Namun, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergetar. Dia benar-benar ditekan oleh senjata kekaisaran Dao yang ekstrim. Bahkan seseorang yang sekuat dia tidak bisa menahan aura kaisar besar kuno. Namun, tidak ada pihak yang menyerang. Begitu naga besar pegunungan Qin dan senjata kaisar bertabrakan, itu akan menjadi bencana. Saat ini, mereka hanya saling mengintimidasi satu sama lain. Kecuali benar-benar diperlukan, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Raja Merak mendengus dingin dan berkata, nasib besar Central Plains sudah hampir tidak cukup untuk melawan senjata kaisar. Kami memiliki 2 di sini, jadi apa yang akan Anda gunakan untuk menekan kami? Tiba-tiba, dengusan dingin terdengar dari kedalaman bumi. Seuntai kekuatan kaisar melonjak. Kekuatan senjata kaisar segera menjadi jauh lebih lemah, seolah-olah disegel. Apa? Benarkah ada kaisar yang hebat? Semua orang tercengang. Banyak orang mengira bahwa Peri Giok mengintimidasi mereka, tetapi sekarang mereka tahu bahwa memang ada keberadaan tertinggi yang tertidur di kedalaman bumi. Manusia bodoh, kamu telah membuat Kaisar Agung khawatir. Bahkan kematian tidak akan cukup untuk menghapus dosa-dosamu. Serahkan senjata Kaisar, teriak makhluk humanoid itu dari atas kereta. Di sisi lain, Guru Tao Yuan generasi ketiga memimpin selusin atau lebih makhluk berambut merah ke arah Ye Fan selangkah demi selangkah. Mereka maju dengan niat membunuh tanpa batas. Ye Fan menggunakan seni asal. Rune terbang keluar satu demi satu dan mencetak diri mereka sendiri di udara. Ini adalah seni rahasia yang tercatat dalam buku asal-usul surgawi. Pada saat ini, tubuh Guru Tao Yuan generasi ketiga menegang. Dia menjadi linglung sejenak dan benar-benar linglung. Guru leluhur. Ye Fan berteriak. Guru Tao Yuan generasi ketiga mengeluarkan raungan rendah. Air mata darah mengalir dari matanya, penuh dengan keputusasaan dan kesedihan yang tak berujung. Dia mengulurkan tangannya seolah-olah dia ingin meraih sesuatu. Namun, guru leluhur generasi ketiga tiba-tiba mengangkat kepalanya. Semua emosinya menghilang, digantikan oleh aura dingin yang tak terbatas. Dia menerkam secepat kilat. Desir. Ye Fan ketakutan. Dia menggunakan mantra baris dan menghilang dalam sekejap. Dia tiba di depan Raja Merak. Teratai hijau yang kacau bergetar. Makhluk berambut merah itu berteriak dan jatuh ke belakang, tidak berani mendekat. Ah! Jeritan mengental darah naik satu demi satu. Guru Tao Yuan generasi ketiga menyerang terus-menerus, membunuh semua orang yang terlihat. Tidak ada yang bisa melawannya. Teratai hijau yang kacau dan pedang penguasa Tai diblokir oleh naga Qinling dan niat membunuh raja. Mereka tidak berani terganggu. Itu adalah sumsum ilahi tingkat fantasi. Dia pasti telah mengambil bentuk manusia. Apakah dia benar-benar membuktikan daunnya dan menjadi kaisar yang hebat? Ah! Jeritan mengental darah naik satu demi satu.
Guru Tao Yuan generasi ketiga dan makhluk dengan 108 cincin ilahi memulai pembantaian pada saat yang sama. Bahkan beberapa master sekte terbunuh. Ini adalah bencana. Orang-orang tidak berdaya untuk melawan. Mereka menangis dan berlari ke pedang penguasa Tai dan teratai hijau yang kacau untuk meminta perlindungan. Umat manusia hanya begitu-begitu saja. Kalian terlalu lemah untuk menjadi penguasa negeri ini. Kalian bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Makhluk humanoid di kereta kilin mencibir dengan kejam. Orang-orang tahu bahwa bahkan orang tua gila atau Buddha petarung yang berjaya dari Gunung Meru mungkin tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Itu karena keberadaan di pembuluh darah naga memancarkan aura yang semakin kuat. Itu akan segera terwujud. Ah! Seorang gadis muda berteriak saat dia ditabrak oleh kereta kilin. Kehidupannya yang seperti bunga berakhir saat dia hancur menjadi dua bagian. Terlalu lemah. Umat manusia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Mereka seperti semut. Makhluk di atas kereta itu mencibir. Tidak jauh dari situ, Guru Tao Yuan generasi ketiga juga membantai dirinya sendiri ke dalam kondisi iblis. Seluruh tubuhnya diwarnai merah oleh darah. Ada banyak mayat di tanah, dan tidak diketahui berapa banyak hati yang telah dia telan. Apakah kalian semua yang disebut ahli? Terlalu lemah untuk dibicarakan. Makhluk humanoid di atas kereta berteriak. Huala! Saat gunung mayat dan lautan darah naik dan turun, air di danau abadi memercik ke segala arah. Sebuah perunggu hijau muncul dengan teratai hijau kecil yang tumbuh di atasnya. Dengan kilatan cahaya, teratai hijau kecil itu terbentuk. Sosok pria heroik muncul dan berjalan keluar dari danau selangkah demi selangkah. Matanya menyapu dan cahaya hijau meletus. Ah! Di atas kereta, makhluk dengan 108 cincin ilahi mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Itu segera dipotong menjadi 3 bagian. Kekuatan macam apa ini? Hanya sekilas saja sudah cukup untuk memotong tubuh makhluk menakutkan ini yang telah membantai para master sekte dari segala arah. Itu terlalu mengejutkan. Kaisar Hijau. Itu sebenarnya Kaisar Hijau. Kaisar Hijau tidak mati. Dia sebenarnya masih hidup. Ada Raja Iblis dan Raja Suci yang berteriak karena khawatir. Mereka semua diliputi keterkejutan. Kaisar Iblis telah meninggal kurang dari 10.000 tahun yang lalu. Dengan lukisannya di tangan kekuatan besar yang abadi, pria heroik ini pasti Kaisar Hijau tanpa keraguan. Benar, itu Kaisar Hijau. Dia benar-benar tidak mati. Kaisar yang sombong dari 9.000 tahun yang lalu, Xiang Yufei, menjadi linglung. Leluhur, Yan Ruyu berteriak karena khawatir. Kaisar Hijau selalu hidup. Bintang-bintang berkedip-kedip di mata tetua yang sakit-sakitan itu. N. Chapter 644 Dua Kaisar bertemu. Air danau mengeluarkan suara-suara. Seorang pria yang mengenakan pakaian hijau berjalan ke darat selangkah demi selangkah. Dia sangat heroik, dan kedalaman matanya dipenuhi dengan adegan penciptaan dunia, kelahiran alam semesta. Itu sangat dalam. Sepotong perunggu hijau berbintik-bintik karat melayang di atas kepalanya. Benda itu mengikutinya ke daratan, tiba di depan semua orang. Setiap gerakannya sangat alami. Tidak ada kekuatan yang menindas, juga tidak ada aura yang membuat orang lain gemetar. Seolah-olah dia adalah tubuh abadi yang abadi. Namun, semua orang ingin bersujud, seolah-olah mereka sedang melihat seorang dewa. Mereka ingin bersujud menyembah. Akhirnya, orang-orang berlutut satu demi satu. Ini tidak dipaksakan, dan juga bukan karena tekanan. Mereka semua datang dari lubuk hati yang paling dalam dan sangat taat. Tidak mungkin untuk mengatakan suasana seperti apa ini. Itu sakral dan damai, bermartabat dan aneh. Bahkan para master sekte dari semua pihak merasa hati mereka menjadi kosong. Seolah-olah mereka sedang menyembah dewa, terus-menerus bersujud dalam penyembahan. Kamu. Di atas kereta perang kuno, sosok kecil yang tubuhnya hancur menjadi 3 bagian tidak bisa berkumpul kembali. 108 cincin ilahi mengelilingi tubuhnya. Dia berkata dengan suara gemetar, "Siapa kamu?" Orang yang datang terlalu menakutkan, membuatnya merasa takut dari lubuk hatinya. Hanya dengan satu pandangan saja sudah cukup untuk membuat tubuhnya hancur. Jenis kekuatan seperti ini belum pernah terlihat sebelumnya. Kita harus memahami bahwa dia terus-menerus membunuh master sekte, dan kekuatan magisnya tidak terbatas. Namun, di depan pria heroik ini, dia bahkan tidak sebanding dengan seekor semut. Dia tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk melawan. Berisik. Pang Bo berbicara, membantu Kaisar Hijau mencaci maki makhluk ini. Saat menghadapi Kaisar Iblis, dia merasakan kedekatan. 9 tebasan Kaisar Iblis beredar dengan lancar di dalam tubuhnya. Kau berani melakukan ini padaku. Alis makhluk setinggi 1 kaki itu terangkat.
Dua berkas cahaya menakutkan melesat keluar dari matanya. Kau berani bertindak tak terkendali di depan Kaisar Hijau. Pang Bo dengan keras mencaci maki. Merayu kematian. Makhluk setinggi 1 kaki ini tidak berani melawan sedikit pun saat menghadapi Kaisar Hijau, tapi melawan seorang kultivator seperti Pang Bo, dia berada jauh di atas dan hendak mengambil tindakan. Kekuatannya sangat menakutkan. Membunuh seorang ketua sekte semudah merobek-robek lukisan. Tidak ada yang bisa mengukur seberapa kuat dia. Peng, kekuatan macam apa ini? Berbagai master sekte tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin. Ada beberapa yang berlutut di tanah, tidak berani bergerak sama sekali. Hanya dengan mengangkat tangan atau kaki, gelombang kejut dari satu hentakan telah memusnahkan seorang ahli yang tak tertandingi. Azure Tirk telah dihidupkan kembali. Raja Iblis yang telah memukau selama berabad-abad telah terlahir kembali. Semua orang berteriak karena khawatir. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Berita ini terlalu mengejutkan. 10.000 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Seorang kaisar besar yang dikira telah meninggal ternyata muncul kembali di dunia ini. Apalagi, tepatnya di tempat di mana dia dilahirkan, masih disertai dengan sepotong perunggu hijau. Ini adalah peristiwa besar nomor 1 yang mengguncang langit di atas dan bumi di bawah, tidak ada yang bisa menghadapinya dengan tenang. Mengapa seperti ini? Umur Kaisar Azure telah mengering dan dia sudah lama meninggal. Apa yang sebenarnya terjadi? Kaisar kuno tidak sepenuhnya mati. Mungkinkah mereka bisa kembali ke dunia fana? Kekuatan yang tak terbayangkan. Tidak ada cara untuk menandinginya di dunia ini. Ini melebihi cakupan kekuatan ilahi yang ekstrim. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Bahkan jiwa mereka merasa tercekik. Seorang kaisar agung yang masih hidup telah muncul kembali, menggulingkan pemahaman banyak orang. Mereka benar-benar bisa melakukan ini. Seorang kaisar besar yang masih hidup. Naga biru kecil yang panjangnya lebih dari 1 kaki, burung phoenix ilahi berdarah merah yang panjangnya lebih dari setengah kaki, kilin kecil yang menarik kereta, dan 8 orang kecil yang memimpin, semuanya bergegas mendekat. Bahkan jika Raja Iblis, Biksu Suci, Guru Suci, dan Kaisar ada di depan mereka, mereka masih akan hancur menjadi abu. Mereka memiliki kekuatan yang gigih dan sangat kuat. Namun, di depan Azure Tirk, mereka tidak berarti seperti debu. Ketika mereka masih beberapa lusin zang jauhnya dari pria tampan itu, mereka menguap satu demi satu dan berubah menjadi ketiadaan. Sekelompok makhluk kuat seperti itu awalnya bisa membunuh semua orang di sini, tapi di depan Azure Tirk yang bahkan tidak membalas, mereka semua berubah menjadi abu. Rasanya seperti cerita fantasi. Kaisar kuno terlalu menakutkan. Tidak ada cara untuk memperkirakan kultivasi mereka. Orang-orang hanya bisa menghela nafas dalam kekaguman. Tidak jauh dari situ, cahaya merah berkedip-kedip. Guru Tao Yuan generasi ketiga dan selusin monster berbulu merah gemetar dan ingin melarikan diri. Kekuatan ilahi Raja Iblis membuat mereka gemetar ketakutan. The Azure Tirk berjalan selangkah demi selangkah. Matanya tenang, dan segumpal cahaya biru mengalir keluar. Dimanapun dia melintas, ada serangkaian suara. Itu sangat damai. Selusin atau lebih makhluk berbulu merah dimurnikan. Tubuh mereka mengeluarkan asap hijau, dan bulu berwarna darah mereka semua terbakar. Ah! Jeritan kesakitan terdengar saat selusin mayat berubah menjadi abu. Garis-garis cahaya berwarna darah keluar dari tubuh mereka, ingin terbang ke langit dan melarikan diri. Aura ilahi yang dipancarkan Azure Tirk seperti pedang ilahi yang menebas. Semua cahaya berwarna darah terputus, berubah menjadi abu, dan benar-benar menghilang. Azure Tirk. Guru Tao Yuan generasi ketiga berbicara untuk pertama kalinya. Kata-katanya tidak terlalu jelas, dan terdengar seperti geraman binatang buas. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya berwarna darah, dan dia terlihat sangat ganas. The Azure Tirk tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya perlahan mengangkat tangannya dan mengacungkan jari. Seberkas cahaya abadi melesat keluar dan membekas pada makhluk berbulu merah berbentuk manusia itu. Iblis Tirk, kau akan membayar harganya. Seberkas cahaya merah berbentuk manusia melesat keluar dari atas kepala Guru Tao Yuan. Namun, semuanya sia-sia. Jari Azure Tirk melambangkan keabadian. Itu maha kuasa dan tak terkalahkan. Jari hijau turun, dan cahaya berwarna darah berbentuk manusia itu langsung berubah menjadi abu. Makhluk mengerikan lainnya dihancurkan. Azure Tirk membunuh berbagai master sekte seperti memotong sayuran, tapi di bawah jari Azure Tirk, mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai debu. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pop! Bulu merah pada mayat Guru Tao Yuan generasi ketiga menghilang,
memperlihatkan tubuh yang sudah tua dan layu. Tidak ada lagi jejak kehidupan. Hidupnya telah berakhir 70.000 tahun yang lalu. Hati Ye Fan bergetar. Tahun-tahun terakhir Guru Tao Yuan terlalu menakutkan. Sekarang setelah dia melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menjelaskan dengan jelas apa yang telah terjadi. Dia berjalan ke depan, ingin mengubur tubuh patriark ini. Namun, banyak orang mendengus dingin, dan gelombang niat membunuh memenuhi udara. Obat mujarab abadi adalah milik kita semua. Teriak seorang pria tua dengan suara rendah. Dor. Tiba-tiba, mayat Guru Tao Yuan generasi ketiga terpecah menjadi beberapa bagian. Ramuan dewa seukuran kepalan tangan membumbung ke langit, bahkan lebih cemerlang dari matahari. Itu berkobar dan indah, dan yang ki-nya sangat berat. Raja Merak dan Taois Naga Merah mengendalikan teratai hijau kekacauan primal bersama-sama, dan Kaisar Xia Agung memiliki pedang penguasa Tai yang melayang di atas kepalanya. Mereka semua merasa khawatir. Dengan kelahiran kembali di Mentir, mereka tidak berani sembarangan menggunakan senjata Kaisar Pamungkas mereka karena takut menimbulkan kemarahan di Mentir. Mereka hanya bergetar sedikit, dan ramuan abadi dari ramuan abadi immortal segera terpecah, berubah menjadi puluhan bagian yang terbang ke segala arah seperti garis-garis cahaya warna-warni. The Demon Tirk bahkan tidak menoleh ke arah mereka. Dia melangkah maju dan menghadapi sarang naga abadi. Ada miliaran bintang di matanya, terus berputar. Banyak ahli mengambil tindakan satu demi satu, mengorbankan harta sihir yang telah mereka kembangkan dengan nyawa mereka untuk memperebutkan ramuan abadi yang legendaris dari ramuan abadi-abadi. Tidak ada satupun ahli yang bisa menghadapinya dengan tenang. Langit dipenuhi dengan warna-warna cemerlang, dan aroma menyegarkan melayang turun, membuat seluruh kolam transformasi abadi tampak seperti mimpi. Hujan cahaya itu seperti asap, dan banyak orang langsung pingsan di tanah karena keracunan. Semakin seperti ini, semakin banyak orang merasakan kekuatan Guru Tao Yuan generasi ketiga. Ini adalah ramuan yang ekstrim yang telah dia kembangkan selama 70.000 tahun. Itu disempurnakan menggunakan sarang naga abadi sebagai tungku. Namun, keberadaan yang begitu kuat tidak dapat menahan kekuatan satu jari dari Azure Tirk. Jiwa sucinya berubah menjadi abu, hanya menyisakan tubuh fisik dan ramuan yang berharga. Ye Fan adalah yang paling dekat. Dia mengeluarkan myriad Ki Cauldron dan, seperti botol harta karun yang menelan langit, mengumpulkan 3 fragmen ramuan seukuran kuku, seperti kristal. Para master sekte lainnya juga mengambil tindakan satu demi satu, menggunakan harta karun kehidupan mereka untuk memperebutkan ramuan itu. Masing-masing dari mereka memiliki keuntungan mereka sendiri, dan yang paling banyak mendapatkan 4 fragmen ramuan ilahi. Mereka semua sangat bersemangat. Untuk karakter tingkat fosil yang masih hidup, ini adalah obat ilahi yang tak tertandingi yang bisa memperpanjang umur mereka. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan jutaan emas. Bisa dikatakan bahwa ini adalah hidup mereka. Dentang. Seseorang menyerang Ye Fan. Cermin 8 trigram bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan, ingin menghentikan kuali myriad ki dan merebutnya. Dentang, dentang. Seperti dentang puluhan ribu pedang, Ye Fan menggunakan kekuatan kolam surgawi dan mencap 81 rune asal surgawi di udara. Seekor naga sejati terbang keluar dan menjatuhkan cermin 8 trigram. Ci. Orang-orang ini tidak hanya ingin merebut fragmen ramuan dewa abadi, tetapi mereka juga ingin merebut kuali ki segudang. Oleh karena itu, mereka sangat tegas dan kejam. Ye Fan mendengus dingin dan menggunakan jurus aslinya. Awan di kolam transformasi abadi berwarna kemerahan, dan sinar cahaya surgawi muncul. Mereka berubah menjadi kekuatan sihir yang mengerikan untuk dia gunakan dan menyerang musuh. Ini adalah pertempuran yang kejam. Ye Fan berhasil mengambil kuali ki myriad dan ramuannya. Pada saat yang sama, dia mengirim sinar cahaya surgawi ke ruang di antara alis seorang ahli, menyebabkan dia berteriak dan jatuh ke tanah. Puff. Di kejauhan, itu juga sangat intens. 2 master sekte mati dengan cara yang kejam, dan beberapa ahli terbunuh dalam tubuh dan jiwa. Untuk merebut pecahan ramuan itu, orang-orang mempertaruhkan nyawa mereka. Boom. Tiba-tiba, cahaya ilahi yang mengerikan keluar dari gua naga kuno. Semua orang yang bertempur berhenti, dan banyak orang jatuh ke tanah. Kereta naga kuno bergemuruh keluar dari gua naga. Di atasnya ada sebuah eksistensi yang memancarkan cahaya ilahi di sekelilingnya. Dia setinggi orang biasa, tapi dia membuat orang gemetar. Jika bukan karena King Tirk yang berdiri di depan kolam transformasi abadi, orang-orang percaya bahwa kebanyakan orang pasti sudah jatuh ke tanah. Dialah yang melawan kekuatan yang berkuasa di langit dan bumi.
Kereta naga itu kuno, dan orang itu mengenakan mahkota kaisar yang agung dan pakaian kaisar kuno. Dia seperti dewa yang keluar dari bumi purba. The Kaisar Agung, bahwa kelompok roh giok ilahi dalam bentuk manusia telah muncul. Yang lain yang hidup. Kaisar Agung. Banyak orang merasa seperti menjadi gila. Kaisar Agung kuno seperti dewa. Mereka hanya ada dalam legenda dan tidak dapat dilihat pada generasi selanjutnya. Bagaimana mungkin salah satu dari mereka bisa muncul sekarang? Orang-orang hampir tidak berani mempercayainya. Sejak zaman kuno, tidak pernah ada dua kaisar agung dalam satu era. Mengapa hal seperti itu bisa terjadi? Itu tidak masuk akal. Dewa lenyap, butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya di Sungai Gangga. Akulah kaisar abadi dari dataran tengah. Kereta naga kuno itu dipenuhi dengan bekas pedang dan lubang pedang. Kereta itu diukir dengan tanda yang ditinggalkan selama perang purba. Langit bening abadi satu teratai, kata King Tirk dengan tenang. Potongan perunggu hijau itu melayang pelan di atas kepalanya. Mustahil. Namun, semuanya tampak begitu nyata. Tidak peduli bagaimana mereka menyelidikinya, mereka masih bisa merasakan aura dari dua keberadaan yang tak tertandingi. Kaisar Agung kuno, mengapa dua dari mereka muncul? Bahkan fosil-fosil yang masih hidup itu penuh dengan keraguan. Jadi seperti ini. Saya mengerti sekarang. Sesepuh yang sakit-sakitan itu berkata pada dirinya sendiri. Chapter 645 Kaisar Iblis meninggal dunia. Sejak dahulu kala, dua kaisar besar belum pernah bertemu sebelumnya. Jika mereka berdua adalah kaisar, itu akan menjadi keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah ada kaisar zaman dahulu yang tidur di bawah urat naga Kinling? Saya tidak percaya. Itu pasti ilusi. Seseorang dengan kekuatan besar pasti membuat semua orang berhalusinasi. Seseorang menolak untuk mempercayainya. Kaisar Iblis berdiri dengan tangan terkepal di belakang punggungnya. Jubah birunya berkibar tertiup angin. Dia terlihat sangat muda, heroik, dan acuh tak acuh, tapi ada kekuatan kaisar tanpa bentuk di sekelilingnya. Sekuat Taois naga merah dan Raja Merak, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Teratai kekacauan primal di tangan mereka bergoyang, dan untaian kekacauan primal bertahan, merespons kaisar dengan warna biru. Pada saat ini, mereka tidak tahan sama sekali. Mereka tidak bisa menahan senjata kaisar ini lagi. Mereka semua berlutut. King Di tidak menekan mereka, itu hanya aura asal yang membuat mereka tidak tahan. Ini adalah kaisar agung dari ras iblis. Meskipun dia berdiri di sana dengan tenang, bahkan Raja Iblis terkuat pun hanya bisa memandangnya. Jiwa mereka bergetar. Di kejauhan, hati Ye Fan terguncang. Kekuatan macam apa yang dimiliki kaisar iblis? Memikirkan kembali kehidupannya yang cemerlang, itu benar-benar menakjubkan. Bisa dibayangkan bahwa ketika Kaisar Iblis masih muda, dia pasti seorang ahli yang bisa meremehkan masa lalu dan masa kini. Pada saat itu, semua rekan-rekannya akan putus asa, tidak dapat mengejarnya. Dentang, dentang. Puluhan ribu pedang bersenandung serempak. Berkas-berkas cahaya melesat ke langit. Setiap sinar seperti gunung besar, dan semuanya dipancarkan oleh pedang penguasa Tai. Ini bukan pedang Qi, juga bukan cahaya pedang. Itu hanya aliran energi alami ketika dibangkitkan. Meski begitu, itu akan menembus langit. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan senjata kaisar itu setelah dibangkitkan. Tidak heran bahkan nasib abadi seluruh Central Plains tidak bisa menahannya. Gerakan aneh pedang penguasa Tai semuanya disebabkan oleh kaisar abadi yang memproklamirkan diri sebagai kaisar abadi dari dataran tengah. Dia mengaktifkan pedang itu, ingin merebut masa lalu dan bertarung melawan kaisar iblis. Namun, pedang penguasa Tai telah terbangun sedikit. Itu memiliki kehidupannya sendiri, dan kekuatan terkuatnya setara dengan kebangkitan kaisar manusia. Meskipun masih jauh dari hidup kembali, itu tidak akan mudah untuk diambil. Dentang, dentang, hiss. Di kejauhan, semua orang menarik napas dalam-dalam. The King Tirk terlalu kuat. Dia dengan tenang menyingkirkan pedang penguasa Tai, menyebabkan pedang abadi, yang dikatakan memiliki kekuatan ofensif yang tak tertandingi sejak zaman kuno, bahkan tidak berani melawan. Apakah Anda ingin memegang pedang ini di tangan Anda? Kaisar besar ras monster dengan tenang bertanya. Tidak jauh dari sana, di atas kereta perang kuno, seluruh tubuh makhluk seperti dewa itu bersinar. Dia berdiri di sana tanpa bergerak, merasakan semacam tekanan. Kalau begitu ambillah. Lotus Tirk menjentikkan jarinya, dan pedang Tai Sovereign mengeluarkan suara mendengung saat berubah menjadi naga besar dan terbang ke depan, memamerkan taring dan cakarnya. Dentang. Di kereta perang primordial, eksistensi seperti dewa mengangkat tangannya dan meraih pedang penguasa Tai.
Auranya tiba-tiba naik dengan selisih yang besar, dan jutaan pegunungan Qinling bergetar. Semua burung dan binatang meratap. Bahkan jauh di langit, mereka semua bersujud. Mereka tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah bersujud menyembah. Adapun orang-orang yang hadir, mereka merasakannya lebih dalam lagi. Tidak ada seorang pun yang tidak takut. Hampir semua orang berlutut, tubuh mereka gemetar. Terlepas dari ketenangan di belakang King Tirk, daerah lain seperti ombak yang menakutkan, berguncang dengan hebat. Hanya orang-orang di belakangnya yang bisa berdiri. Kamu terlalu ceroboh. Kaisar abadi dari Middle Ground berkata dengan dingin. Pedang penguasa Tai di tangannya bersenandung saat pedang itu mengeluarkan ki pedang yang menembus langit, menembus langit. Pada saat ini, banyak kekuatan besar di Middle Ground dengan warisan kuno terkejut. Meskipun mereka berada puluhan juta mil jauhnya, mereka masih bisa merasakan aura yang tidak biasa. Boom! Pedang penguasa Tai terus bersinar terang, berubah menjadi naga besar yang menembus langit dan masuk ke domain bintang, menghilang ke alam semesta yang gelap dan dingin. Bang! Di domain berbintang yang abadi dan sunyi, sebuah meteor yang terbang melintas hancur berkeping-keping oleh cahaya pedang yang tebal itu. Wilayah meteor lainnya tersapu, berubah menjadi debu. Ini adalah kekuatan pedang penguasa Tai. Ketika diaktifkan oleh seseorang, itu bahkan tidak sepenuhnya hidup kembali, namun sudah menunjukkan kekuatan yang menakutkan. Satu orang berdiri di atas bumi yang besar ini, namun dia bisa membelah meteor yang terbang melewatinya. Ini seperti legenda, kekuatannya begitu hebat sampai-sampai membuat semua ahli runtuh. Kekuatan macam apa ini? Ekspresi banyak master sekte menjadi pucat, wajah mereka sangat suram. Jenis kekuatan ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka capai bahkan jika mereka berkultivasi dengan pahit selama 100 kehidupan. Ini hanyalah senjata kaisar yang belum sepenuhnya hidup kembali. Jika itu benar-benar hidup kembali, kekuatan seperti apa yang akan dimiliki oleh kaisar agung sejati? Dikabarkan bahwa kaisar besar kuno dapat dengan mudah meretas bintang-bintang di alam semesta tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Sepertinya ini benar. Ketika orang-orang memikirkan rumor ini, mereka semua gemetar. Kekuatan semacam ini terlalu menakutkan, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menghancurkan seluruh dunia. Tidak heran, sejak zaman kuno, kaisar besar selalu menjadi hal yang tabu. Ketika mereka hidup, mereka mati. Ketika mereka mati, mereka hidup kembali. Sulit bagi dua kaisar untuk bertemu. Bas. Di kereta perang era primordial, ahli tertinggi yang mengenakan mahkota kaisar agung dan jubah suci kaisar kuno berulang kali memuji, bagus, bagus, bagus. Dia terus melambaikan pedang penguasa Tai, dan dengan goyangan yang kuat, cahaya pedang yang lebih tebal menembus kosmos. Itu sangat menakutkan. Pada saat ini, beberapa fosil hidup di dataran tengah membuka mata mereka karena terkejut. Mereka memandang langit yang luas dengan tak percaya. Kekuatan seorang kaisar yang hebat. Seseorang sepenuhnya mengaktifkan senjata kaisar. Senjata kaisar kuno yang agung telah dihidupkan kembali. Bagaimana ini mungkin? Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk melakukan semua ini? Pedang penguasa Tai hampir dihidupkan kembali oleh kekuatan tertinggi. Kelompok orang yang paling kuat di dataran tengah semuanya merasakan sesuatu dan semuanya khawatir. 4 dinasti besar yang abadi khususnya bahkan lebih gelisah. Mereka tahu bahwa pedang penguasa Tai telah bangkit kembali. Siapa yang memimpin semua ini? Apa yang mereka coba lakukan? Di samping kolam transformasi abadi, King Di masih bergeming. Dia melihat ke depan dengan tenang saat bintang-bintang di matanya berevolusi dan kosmos lahir. Segala macam misteri beredar bersama. King Di, kamu terlalu sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu situasi Anda yang sebenarnya? Aku akan mengirimmu ke pembebasan dan membuatmu menghilang dari dunia ini selamanya. Di atas kereta kuno, Kaisar Abadi meraung. Dia tiba-tiba melambaikan senjata Kaisar di tangannya dan menebas ke depan dengan aura penghancur dunia. Pedang ini sangat besar. Jika ditebas, belum lagi kolam transformasi abadi, bahkan pegunungan Qinling pun akan hancur. King Di terkejut. Dia menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengulurkan 2 jari dan mencubit ke depan. Sebuah dunia dalam sebutir pasir. Tangan Sang Buddha dapat berubah menjadi dunia bintang yang luar biasa. Ia memiliki kemampuan ilahi yang tak terbatas dan merupakan teknik rahasia yang tidak diwariskan oleh agama Buddha. Namun, King Di juga dapat dengan mudah menampilkannya. Ding! Sebuah suara ringan terdengar. 2 jari kaisar binatang memanjang lebih dari 10 li, menjepit pedang penguasa Tai yang misterius dan dengan mudah membekukannya di tempatnya.
Bahkan senjata kaisar yang akan sepenuhnya hidup kembali ini tidak bisa bergerak dan tidak bisa ditebas. Baru saja, bahkan meteorit dihancurkan, namun sekarang, itu bahkan tidak bisa melakukan apa-apa pada dua jari. Bulu kuduk semua orang berdiri tegak. Seberapa kuat kaisar binatang itu? Tidak ada cara untuk mengukurnya. Kaisar binatang, layak menjadi sosok nomor satu dalam 100.000 tahun. Anda menciptakan zaman keemasan setelah era zaman kuno yang sunyi. Kaisar abadi di atas kereta berkata, "Aku memberimu kesempatan." King Di berkata dengan tenang. "Kamu, kesempatan apa yang kamu berikan padaku?" Keberadaan seperti dewa ini mundur. Kereta kuno bergemuruh. "Aku tidak meminjamkan pedang penguasa Tai untuk membunuhku, tapi untuk menghilangkan pikiran jahatmu sendiri dan meninggalkan hati yang baik, hati yang tak tertandingi." Kaisar binatang menggelengkan kepalanya. "Berhentilah bertingkah seperti Kaisar Agung. Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu situasi Anda yang sebenarnya. Anda meninggal 10.000 tahun yang lalu, dan Anda saat ini tidak lagi berada di puncak Anda. Kamu akan menjadi roh suci. 9 lubang cenayangmu membutuhkan waktu jutaan tahun untuk terbentuk. Itu tidak mudah sama sekali. Jika aku membunuhmu, bahkan surga pun akan menyalahkanku. Saya awalnya tidak ingin membunuh, tapi sekarang, saya tidak punya pilihan selain melakukannya," kata King Di. Semua orang terkejut. Ternyata yang disebut Kaisar Abadi ini bukanlah Kaisar Agung sejati. Dia hanyalah sebuah eksistensi yang akan menjadi roh suci. Kamu sendiri hanyalah sebuah niat membunuh. Kau bukan lagi dirimu yang dulu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Keberadaan yang bisa dibandingkan dengan roh suci ini berteriak. Semua orang terguncang lagi. Itu terlalu tak terduga. Kaisar binatang tidak dihidupkan kembali, tapi hanya niat membunuh. Baru sekarang semua orang mengerti. Bagaimana mungkin ada dua kaisar besar di era yang sama? Ternyata keduanya bukan Kaisar Agung. Ada sebuah cerita tersembunyi. Itu benar-benar dia, niat membunuh King Di yang sudah ada sejak lama untuk membunuh leluhur klan Kai, gumam lelaki tua yang sakit-sakitan itu dalam hati. Ye Fan tiba-tiba mengerti. Dia pernah mendengar sebuah rahasia sebelumnya. Sebelum Kaisar binatang meninggal, dia telah melepaskan niat membunuhnya di padang gurun timur. Dia ingin membunuh makhluk humanoid berambut merah yang mendatangkan malapetaka di pegunungan Qinling. Niat membunuh King Di telah dilepaskan. Selama itu tidak mencapai targetnya, itu akan ada selamanya. Secara otomatis akan menyerap esensi langit dan bumi untuk mengisi kembali niat membunuhnya. Itu berakar pada sepotong tembaga hijau, berubah menjadi teratai hijau kecil, dan tenggelam ke tempat kelahirannya. Semua orang tersadar dan merenungkan sebab dan akibatnya. Tapi, sepotong tembaga hijau itu. Keserakahan muncul di mata banyak orang. Karena King Di adalah seorang yang berniat membunuh, dia pasti akan menghilang. Sepotong tembaga hijau itu secara alami akan menjadi benda tanpa pemilik. Itu jelas merupakan harta karun. Untuk memasuki reruntuhan dewa, pergilah melalui gerbang surgawi selatan dan istana surgawi melompat. Saya pernah membunuh dua roh suci yang nyata di bawah pohon persik abadi. Sekarang, saya tidak ingin membunuh yang ketiga, tapi saya juga tidak ingin melihat Anda membawa bencana ke dunia, kata King Di dengan tenang. Mendengar ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Seberapa kuat Kaisar binatang? Dari kata-katanya, sepertinya membunuh dua roh suci tidak membutuhkan banyak usaha sama sekali. Kau membunuh dua roh suci sungguhan di reruntuhan dewa, salah satu dari 7 zona terlarang besar di tanah terlantar timur. Suara makhluk itu sangat tidak wajar. Cenayang 9 lubang dipelihara selama jutaan tahun sebelum benar-benar terbentuk. Pada tahap ini, kalian semua disukai oleh surga. Saya tidak ingin membunuh, tapi jika saya membiarkan kalian hidup, kalian akan membawa bencana bagi dunia. Engkau tidak memiliki hati yang baik. Jika surga membencimu, aku akan menggunakan kekuatan kaisarku untuk menyelesaikannya. King Di menjadi bermartabat. Semua orang terkejut. Dikatakan bahwa jika seseorang membunuh seseorang dengan keberuntungan besar, bencana tak berujung akan menimpa mereka. Mereka akan menderita hukuman surgawi dan mati tanpa keraguan. Setiap roh suci terbentuk setelah jutaan tahun. Dapat dikatakan bahwa mereka telah mengumpulkan keberuntungan besar dari surga. Membunuh mereka akan membawa bencana yang tak berkesudahan. Sejak zaman kuno, hanya Kaisar Agung umat manusia yang berani membunuh mereka. Dia bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyelesaikan bencana di langit dan memurnikan langit. Boom! Makhluk yang akan menjadi roh suci mengayunkan pedang Tai Sovereign saat bertarung untuk Chaotic Green Lotus. Dia ingin menggunakan dua senjata Sovereign untuk melawan Kaisar binatang.
Pada saat ini, dia perlahan mengangkat tangannya dan menekannya ke bawah. Tidak ada cahaya, tidak ada riak yang menakutkan. Namun, ketika dua senjata kekaisaran datang menebas ke bawah, mereka berdua membeku di tempat. Boom! Ketika tangan besar itu turun, roh suci ini mengeluarkan teriakan keras. Tubuhnya hancur inci demi inci, terbakar inci demi inci. Bersama dengan kereta perang kuno, itu berubah menjadi hamparan cahaya, menguap. Keberadaan yang bisa bersaing dengan Kaisar Agung setelah menjadi roh suci terbunuh dengan mudah. Semua orang terkejut. Ding! Terdengar suara lembut, dan sepotong perunggu hijau jatuh ke tanah. Sosok Kaisar Binatang memudar dan kemudian menghilang sama sekali seolah-olah dia tidak pernah muncul. Di tanah, hanya sepotong perunggu hijau yang berbintik-bintik karat yang membuktikan bahwa semua yang baru saja terjadi adalah nyata. King Di, leluhur. Semua jenis suara terdengar, dan banyak orang berseru. Jadi bagaimana jika saya masih hidup? Jadi bagaimana jika saya mati? Saya datang dari kekacauan primal dan kembali ke kekacauan primal. Saya adalah teratai di langit. Suara halus itu terdengar di bagian akhir, dan kemudian semuanya menjadi hening.